Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Harian yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Injil yang kita bacakan pada hari Minggu Prapaskah keempat ini sesuai dengan kalender liturgi Katolik. Hari Minggu keempat masa Prapaskah biasa dikenal dengan sebutan Minggu Letare, yang berarti bersukacitalah. Antifon pembuka liturgi Ekaristi mengundang kita untuk bersukacita. Bersukacitalah Yerusalem. Ada panggilan untuk bersukacita, ada undangan untuk bergembira, dan ada ajakan untuk berbahagia bagi semua kita yang berada dalam kesedihan. Pertanyaannya, mengapa dan apa alasannya dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk bergembira, untuk bersukacita? Alasan mendasar kita bersukacita adalah karena keselamatan yang telah dijanji dan dijamin oleh Yesus yang ditinggikan di atas salib. Seperti Musa meninggikan ular tedung di padang gurun. Peristiwa salib adalah peristiwa peninggian anak manusia. Dalam Injil Yohanes, istilah peninggian memiliki makna pemuliaan. Pemuliaan terjadi ketika Yesus ditinggikan di atas salib. Ketika tiba pada puncak saat di mana dia melaksanakan kehendak Bapanya. Dalam Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, salib menjadi tanda kesengsaraan dan kematian demi penebusan dosa manusia. Sedangkan dalam Injil Yohanes, salib adalah tanda kemuliaan, tanda kebangkitan, dan tanda penyelamatan manusia. Salib menjadi takhta kemuliaan dan keselamatan. Dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9, ketika bangsa Israel tidak menaati perintah Tuhan, maka Tuhan marah dan mengirimkan ular-ular tedung yang mematikan banyak orang Israel. Namun karena kerahimannya, Tuhan menyuruh Musa untuk meninggikan satu ular tembaga di atas tiang. Barang siapa melihat ular tembaga yang ditinggikan itu, walaupun sudah dipagut ular tedung, ia tidak akan mati tetapi hidup. Hal yang sama bisa diparalelkan dengan salib Yesus. Barang siapa percaya melihat pada Yesus yang ditinggikan di atas salib, dia akan selamat walaupun dia sudah melakukan dosa yang mematikan. Alasan lain kita bersukacita juga didasarkan pada kasih Allah yang besar kepada kita umat manusia. Seperti yang ditunjukkan oleh Injil hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kata-kata ini yang diucapkan oleh Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, yang merangkum sebuah tema yang menjadi pusat dari warta Kristiani. Bahwa ketika situasi nampak tidak ada harapan, Allah turun tangan, menawarkan keselamatan dan sukacita kepada manusia. Allah pada kenyataannya tidak berdiri di samping, tetapi memasuki sejarah manusia, ikut campur dalam hidup kita, masuk untuk menghidupkan kita, dan dengan kasih karunia-Nya ia menyelamatkan kita.
Kita dipanggil untuk mendengarkan warta sukacita ini, menolak godaan untuk menganggap diri kita percaya diri, ingin hidup tanpa Allah. Kita digoyang untuk menemukan keberanian mengenali diri kita sendiri apa adanya. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk berdamai dengan kelemahan dan keterbatasan kita. Maka kadang bisa saja kita dicengkram oleh kesedihan, kecemasan akan hari esok, ketakutan akan penyakit dan kematian. Semua ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang dalam mencari jalan keluar terkadang mengambil jalan pintas yang berbahaya, seperti menjadi budak dari obat-obatan terlarang, tahayul, atau ritual-ritual sihir magis yang merusak. Karena itu adalah lebih baik mengetahui keterbatasan dan kelemahan kita, bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk mempersembahkannya kepada Allah. Dan Dia membantu kita di jalan menuju kesembuhan. Dia menggandeng tangan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tidak pernah. Allah selalu menyertai kita, dan untuk itu kita layak bersukacita. Kita bersukacita hari ini. Bersukacitalah Yerusalem, katanya, karena Tuhan menyertai kita. Dan kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Allah, yang kaya akan belas kasihan, yang telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita. Dan inilah sukacita kita. Kita juga memiliki banyak kesedihan, tetapi ketika kita menjadi orang Kristen sejati, ada pengharapan yang merupakan sukacita kecil yang bertumbuh dan memberikan rasa aman kepada kita. Kita tidak boleh berkecil hati ketika kita melihat keterbatasan kita, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Sebab Allah ada di dekat kita. Yesus ada di kayu salib untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Dan inilah kasih Allah. Mari kita memandang Dia yang tersalib dan berkata kepada diri kita sendiri di dalam hati, Allah mengasihi saya. Sekali lagi, benar bahwa semua kita memiliki keterbatasan-keterbatasan, kelemahan-kelemahan, dan dosa-dosa. Tetapi Allah jauh lebih besar dari keterbatasan, kelemahan, dan dosa-dosa itu. Janganlah pernah melupakan, Allah jauh lebih besar dari kelemahan kita, dari keterbatasan kita, dan dari dosa-dosa kita. Dan marilah kita memegang tangannya, tangan Allah, memandang putranya yang tersalib, dan terus berlangkah maju dalam pesiaran hidup kita. Semoga Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, menempatkan di dalam hati kita kepastian bahwa kita dikasihi oleh Allah. Meyakinkan kita bahwa Allah mendampingi kita pada saat-saat kita merasa sendirian, saat kita tergoda untuk menyerah pada kesulitan hidup. Dan semoga Ia menyampaikan semua harapan dan perasaan kita pada Yesus Putranya, sehingga perjalanan prapaskah kita dapat menjadi sebuah pengalaman pengampunan, pengalaman penerimaan, dan pengalaman cinta kasih. Semoga, amin, Tuhan memberkati kita.